Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ria Happy Eni dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini, kita kedatangan tamu yang juga istimewa, yaitu Ibu Associate Prof. Dr. Haja Sisnayati STMT, Ya, Rektor betul. Universitas Taman Siswa Palembang. Betul. Selamat datang di Geraha Tribun Sumsel, Ibu. Terima kasih sudah diundang kemari. Iya, Terima kasih. sama-sama. Kami juga sangat senang dengan kehadiran Bu Sisna. Saya manggilnya langsung Bu Sisna ya. Ya, nggak apa-apa. Bu Sisna ini dilantik sebagai Rektor Taman Siswa 31 Mei 2025. Jadi kurang lebih masuk 4 bulan ya Bu ya. Betul. Masih fresh. Masih fresh, bahkan belum ketemu mahasiswa baru. Belum. Ibu, kita temanya podcast ini yaitu riset jadi andalan Taman Siswa untuk meningkatkan kualitas akademik. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk pada topik yang mau kita bahas, kita mau kenal lebih banyak nih tentang Bu Sisna. Bisa cerita Bu, awal karirnya hingga sekarang menjadi Rektor Taman Siswa Palembang. Silakan Bu. Terima kasih. Saya menjadi dosen di Universitas Taman Siswa itu tahun 2014. Oh iya. 2014, kemudian 2 tahun 2017 ya. 2017 saya menjadi ketua program studi teknik kimia. Kemudian belum habis masa jabatan, saya menjadi ketua lembaga penelitian. Oh iya. Setelah itu ini saya menjadi rektor universitas. Oh iya ya, dalam 11 tahun, luar biasa cepat tuh dari dosen menjadi rektor. Alhamdulillah. Artinya luar biasa. Tapi masih banyak itu untuk menanjak ke situ perjuangannya luar biasa. Oh iya, bisa ceritakan Bu, gimana tantangannya untuk sekarang di posisi ini? Kami adalah salah satu universitas swasta di Palembang, jadi kompetisi ya, berkompetisi dengan universitas-universitas lain gitu ya. Terutama karena saya kemarin pernah menjabat sebagai ketua lembaga penelitian, jadi di situ kami karena saya sebagai ketua, jadi memberi support kepada dosen-dosen Universitas Taman Siswa, baik itu hibah dari internal maupun eksternal. Nah, jadi kita adakan untuk penelitian yang didanai oleh universitas itu sendiri dan dari luar gitu. Jadi dari situ dan alhamdulillah animo dari dosen-dosen Taman Siswa itu sangat baik sekali, malah ada beberapa yang menjadi membuat penelitian dan tembus di hibah pemerintah terutama dan instansi lain, ada juga dari instansi lain, dan itu alhamdulillah menjadi nilai lebih bagi kami terutama untuk universitas swasta yang notabene yang sekarang adalah akreditasi ininya tujuannya gitu. Nah, tahun 2025 kemarin saya juga mengajukan diri sebagai rektor dengan cita-cita ya, boleh bercita-cita bahwa ingin membawa universitas ini menjadi yang lebih lebih baik ya dari yang kemarin. Bukan yang kemarin bukan tidak baik, maksudnya sudah baik, tapi kita akan memberi sumbangsih kepada Universitas Taman Siswa agar lebih maju lagi gitu. Oh iya. Jadi itu tantangannya. Mungkin dari situ Bu Sisna dinilai sangat berprestasi hingga terpilih menjadi kandidat rektor pada waktu itu ya. Atau memang adakah saingnya pada saat itu ketika pemilihan rektor? Ada incumbent. Oh incumbent. Oh berdua aja dengan ada Pak lagi Anwar ya dari MIP S2. Kami ada Magister Ilmu Pemerintahan. Ada 2 lagi dari Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi ada 4 kandidat. 4 kandidat. Dan Bu Sisna satu-satunya yang wanita pada saat itu? Enggak, 2. Tapi saya sebagai rektor wanita pertama di Universitas Taman Siswa Palembang. Oh luar biasa. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Mohon doanya. Iya amin. Mudah-mudahan sukses lah ya. Udah biasa meneliti dan pastinya Bu Sisna punya penelitian khusus kan sebagai ketua lembaga penelitian kan di Taman Siswa. Mungkin bisa cerita apa yang paling berkesan saat Bu Sisna melakukan penelitian atau riset?
Yang paling berkesan adalah penelitian saya dipakai oleh masyarakat. Oh gitu. ya, Ha-ha. tentang apa itu Bu? Air bersih. Oh ya. Tentang air bersih. Jadi kita punya alat untuk menetralisir polutan yang ada di dalam air untuk bisa menjadi air bersih dan air minum. Oh gitu. iya, di mana itu waktu itu penelitiannya? Itu sudah diaplikasikan di 2 tempat, satu di pesantren Kemerogan, Ya. yang kedua di Desa Sendamukti Pulau Rimau, itu air gambut. Kalau di Kemerogan itu air sungai. Oh iya, jadi sungai. air sungai bisa di apa sih, dinetralisasi atau Iya. disterilkan atau gimana? Bukan disteril, kalau dinetralisasi. Jadi polutannya itu dia secara filtrasi ya, karena saya dari S2 kemarin saya berkecimpung tentang teknologi membran. Jadi S3 waktu pendidikan S3 saya lanjutkan penelitian yang S2 tapi lebih lebih mendalam. Selanjutnya dari hasil itu saya adakan penelitian lagi. Jadi sampai bisa digunakan oleh masyarakat untuk gitu. kebutuhan sehari-hari ya, bisa buat mandi betul. mungkin ya. Mandi, kemudian air minum sudah direbus dulu gitu bisa enggak lagi. Oh langsung. Enggak. Dari air gambut itu. Dari air gambut. Oh luar biasa. Dari air gambut dan itu sudah dipakai oleh Desa Sendamukti berupa alat filterisasi ya, gitu ya. Berupa alat. Jadi sebelum masuk ke alat filter itu ada pre-treatment terlebih dahulu gitu. Berarti udah dipatenkan atas nama Ibu? Ini kita lagi dalam proses. Dalam luar proses. Biasa tuh. Dari air gambut bisa diminum. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Senang kalau apa yang kita buat bermanfaat bagi orang lain itu suatu luar biasa bagi kami gitu. Iya. Apalagi Universitas Taman Siswa kan, maksudnya kita bersaing dengan universitas-universitas lain itu dalam arti kata bukan bersaing sebenarnya. Kita adalah mitra. Bagaimana caranya agar sama-sama maju. Kemarin juga pernah kita kerjasama dengan UIGM, itu sudah kita petakan apa yang akan kita lakukan gitu. Tentang air bersih juga gitu. Iya, Ibu itu kan luar biasa ya, bisa bermanfaat buat warga ya, apalagi air ya. Air kan kebutuhan utama buat manusia. Ya, betul. Nah, sayang sekali kalau nggak dipatenkan ya. Iya, ini insya Allah kita lagi dalam proses. Mohon doanya. Jadi proses paten itu kan tidak serta-merta langsung jadi gitu ya. Nanti jadi mohon doanya kepada mahasiswa-mahasiswa juga yang ikut membantu, itu sangat luar biasa sekali telah membantu proses untuk menjadi air minum itu. Saya juga dibantu oleh mahasiswa. Iya, berarti banyak itu atau tim atau gimana? Tim. Ya, karena itu tidak mungkin saya bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri mungkin 10 tahun, 20 tahun baru bisa gitu. Jadi tim kan bisa bagi kita bagi tugas, ada mahasiswa, ada yang pihak eksternal juga yang ikut mendukung, ada juga dari dosen-dosen dari teknik kimia, termasuk salah satunya Bu ketua lembaga LPM kami ya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Iya. Ibu itu kan pastinya sibuk banget ya, apalagi Ibu dosen, terus pada saat itu ketua lembaga penelitian di Taman Siswa. Nah, Ibu kita berikan gini, S1 di Unsri, S2 sampai S3-nya di Unsri, berarti semuanya di Unsri, dan masternya kimia, kemudian dokternya lingkungan ya Bu ya. Nah, Ibu gimana cara Ibu membagi waktu gitu di kampus dan di rumah keluarga gitu ya. Iya, pasti sibuk banget kan. Jadi kita saya sudah memilih gitu ya, kan namanya hidup ya, harus bisa memilih gitu. Karena profesi saya adalah seorang dosen gitu, jadi saya harus bertanggung jawab atas pilihan hidup saya sebagai dosen gitu. Dan saya juga harus bertanggung jawab terhadap keluarga saya gitu. Jadi pada saat saya penelitian, yang urusan rumah selesai dulu gitu. Jadi itu fleksibel sebenarnya. Tetapi sejauh ini ya so far so good lah, tidak mengganggu sama sekali, dan alhamdulillah suami juga mendukung, anak-anak mendukung. Jadi
alhamdulillah sampai lancar ya? ya betul. Begitu. Iya, ada tantangannya nggak gitu? Gimana cara mengatur antara kampus dan rumah tangga itu? Ada triknya mungkin? Oh gitu. Jadi Tadi semua harus beres dulu. Nah, gimana supaya bisa di rumah beres dulu gitu. sehingga bisa di kampusnya juga lancar gitu? Oh, jadi kita besok jadi ada schedule. Besok apa yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian saya sebagai rektor ini dibantu oleh wakil-wakil rektor yang alhamdulillah bisa membantu. Seperti hari ini saja kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama tadi di L2 Dikti, kemudian di bersama Komisi 10 DPR Komisi 10. Kemudian siang ini tadi 1:30 itu ada acara dengan Dirjen Dikti. Kemudian ini jam 3 di sini. Nah, karena kami sedang akreditasi, kebetulan juga kami sedang akreditasi, jadi pengerjaan di akreditasi itu harus kami bagi gitu. Baik itu kegiatan dan kerja akreditasi juga harus selesai gitu ya. Jadi kami bagi. Alhamdulillah kami punya wakil rektor, termasuk juga ketua lembaga tadi. Jadi kita sudah bagi-bagi tugas. Ininya saya harus kemana, wakil rektor harus kemana, dan seperti itu. Jadi, besoknya harus juga seperti itu gitu. Oh iya, luar biasa. Padat banget ya dari pagi sampai sore, di rumah pun juga ketemu sama keluarga. Untuk quality time dengan keluarga. Nah, Ibu, sekarang kita masuk nih ke topik awal ya, tentang riset sebagai upaya dari Taman Siswa untuk meningkatkan kualitas akademik ya. Nah, tadi udah Ibu sampaikan, Ibu kan salah satunya penelitian tentang air, filterisasi air, sehingga bisa dimanfaatkan ya dari air gambut menjadi air yang netral, yang bisa buat minum, kebutuhan rumah tangga sampai air minum, bahkan langsung ya, luar biasa itu. Nah, apalagi tuh hasil dari riset-riset di Taman Siswa yang sudah diaplikasikan mungkin ya, sudah digunakan oleh publik seperti halnya yang tadi air. Kalau di teknik kimia ya, itu ada pemanfaatan limbah biomasa, itu bisa menjadi fuel gas. Jadi untuk bahan bakar alternatif gitu. Itu berupa apa tuh biomasa misalnya? Biomasa misalnya limbah padat, limbah hewan gitu. Limbah padat misalnya TKKS, tandan kosong kelapa sawit. Itu kan dibuang saja oleh bukan dari pabrik. Makhluk hidup ya, bukan ya? Kalau biomasa dari nabati ya. Bisa juga kalau misalnya dari makhluk hidup yang tulang-tulang seperti itu termasuk juga biomasa gitu. Jadi dibuat untuk menghasilkan gas buatan gitu ya. Pemanfaatan untuk apa tuh misalnya? Bisa untuk masak, bisa untuk listrik ya. Untuk mengganti bahan bakar yang alternatif bahan bakar yang sudah ada sekarang, yang konvensional ya. Kemudian dari ekonomi kami juga membina UKM, ada UKM binaan dari kami dari Universitas Taman Siswa Palembang. Jadi ada salah satu dosen kami yang bertahap gitu, dari penelitian yang dasar, kemudian penelitian yang tahap yang lebih lanjut, itu dia mendapat hibah dari pemerintah Kemdikbud Ristek ya. Nah, itu penelitiannya tentang UKM. Jadi digitalisasi tentang UKM. Gitu. Jadi UKM diajak untuk melakukan digital marketing. Iya, betul. Kalau dari pertanian ya, kita ada agroteknologi di situ tentang sayur mayur gitu ya, bagaimana caranya agar proses panen cepat, kemudian kualitasnya juga bagus, tidak kalah dengan yang di pasaran, itu sudah diteliti oleh sudah bisa dimanfaatkan oleh para petani. Sudah, dan ini lagi KKN mereka di Borang kalau nggak salah di ini. Lagi KKN, dan itu kalau panen itu alhamdulillah kami sudah merasakan gitu. Setiap kali mahasiswa panen kami
apa namanya dicicipin gitu. Oh iya. Apa jagung, tomat, cabai, kacang gitu, yang sayur-sayuran seperti itu. Dan alhamdulillah kualitasnya itu bisa disandingkan dengan yang pasaran gitu. Jadi nggak kalah dengan yang pasaran gitu. Luar biasa ya, banyak sekali. Nah, dalam penerapan riset-riset ini, pastinya didukung oleh semua pihak ya. Ya pasti itu. Dan mungkin dengan riset ini menjadi daya tarik buat calon mahasiswa untuk kuliah di taman siswa, mungkin ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini hanya salah satu ya, salah satunya dengan riset ya. Kalau yang lain masih ada lagi cara kami untuk mendapatkan menarik mahasiswa gitu ya. Mungkin salah satunya itu dengan riset gitu. Kami melibatkan mahasiswa, melibatkan juga instansi terkait, baik itu pemerintah maupun swasta ya, ataupun sekolah ataupun industri ya. Jadi kita bekerja sama dengan industri ataupun pokoknya pihak eksternal untuk membuat suatu teknologi yang dapat dipakai oleh masyarakat. Ya, termasuklah yang kemarin adalah teknologi membran yang kami buat itu melibatkan PT Sampurna. PT Sampurna Agro. Ya, betul. Iya. Itu terkait riset yang filterisasi. Ya, jadi kami waktu mendaftarkan penelitian tersebut ke pemerintah, itu kan dapat dana dari pemerintah. Waktu mendaftarkan penelitian tersebut, kami melibatkan kerjasama dengan Sampurna. Iya betul. Karena itu tentang tentang kelapa sawit ya, limbah kelapa sawit yang kami gunakan sebagai bahan bakar untuk membrannya gitu. Oh iya. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan riset ini menjadi andalan ya, menjadi andalan di taman siswa. Salah satunya gitu. Salah satunya itu. Yang lain juga ada kegiatan mahasiswa gitu, kegiatan mahasiswa, karena mahasiswa kami juga ada beberapa ya yang mendapatkan prestasi dari atau pengakuan dari pihak eksternal gitu. Ya. Bu, tentang riset ini, mungkin Ibu backgroundnya, apakah yakin dengan riset ini secara langsung bisa berdampak pada kualitas para akademisi ya, termasuk mahasiswa di taman siswa? Saya positive thinking dan yakin gitu ya. Karena mahasiswa yang terlibat di dalam pengerjaan proyek tersebut ya, itu secara tidak langsung mereka langsung praktek lapangan gitu. Mereka tahu kondisi lapangannya bagaimana. Saya ajak melihat air gambut itu bagaimana, kemudian bagaimana mereka kesusahan ya, masyarakat di situ kesusahan untuk mendapatkan air bersih karena di situ mereka menggunakan air galon, mandi pun pakai air galon karena kuku-kuku itu kuning semua kan, tidak layak untuk dipakai, apakah itu untuk air bersih apalagi untuk air minum. Jadi mahasiswa di situ juga ikut mikir gitu. Dan ada empati dari mahasiswa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk daerah tersebut gitu. Terutama mahasiswa yang daerah-daerah pesisir ya, misalnya tinggal di daerah pesisir. Mereka sudah sebenarnya bisa dibuat sendiri gitu alat tersebut dari bahan baku yang sangat sederhana dan murah dibandingkan dengan kita harus beli yang yang nanotech dan sebagainya, itu kan mahal gitu ya. Cuman itu tadi mahasiswa kita terlatih untuk berpikir seperti itu gitu. Jadi mereka sudah tahu kondisinya bagaimana dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, itu dilatih seperti itu. Dan pada saat di lapangan itu mahasiswa tidak hanya diam, kami memberi keleluasan kepada mahasiswa untuk bicara langsung kepada masyarakat bagaimana caranya memberi pengetahuan ya kepada masyarakat bahwa air bersih itu harusnya seperti ini gitu, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya gitu. Jadi itu sangat
sangat berpengaruh sekali, dan saya yakin itu akan menarik perhatian untuk calon mahasiswa untuk datang ke universitas gitu ya. Yang jelas itu pengaduan masyarakatnya sangat kental lah ya di situ ya. Iya, karena apalagi sekarang kan ini program dari pemerintah itu kampus berdampak gitu. Jadi apa sih dampak kampus kita kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya kita di Palembang apa gitu. Bu, ini kan riset Bu ya. Kalau riset ini apakah khusus untuk fakultas tertentu saja? Kan pasti ada hukum di situ ya. Iya. Apakah misalnya semua fakultas atau misalnya prioritasnya fakultas kimia mungkin ya? Oh enggak. Kita semuanya wajib melakukan penelitian. Semua dosen. Boleh nggak di-review ada fakultas apa aja di Taman Siswa? Jadi kita tuh ada 11 program studi, 7 fakultas dengan satu pasca sarjana. Jadi ada 11 prodi. Ada kalau fakultas teknik itu ada teknik mesin, teknik kimia, sama teknik sipil. Kemudian ada fakultas hukum, prodinya ilmu hukum, fakultas pertanian, prodi agroteknologi, kemudian FKIP ya, FKIP itu ada 2, pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Kemudian fakultas ekonomi, ekonomi ada 2 juga, manajemen dan akuntansi. Kemudian FISIP, ilmu pemerintahan, untuk yang S1 ada ilmu pemerintahan S1 dan yang untuk pasca itu magister ilmu pemerintahan gitu. Dan di situ semuanya ada risetnya gitu ya? Harus, karena tuntutan. Jadi setiap dosen itu harus melaksanakan tridharma. Tridharma pengajaran, penelitian dan pengabdian. Jadi kita dibebankan kepada 3 kerjaan itu, gitu, kegiatan itu. Jadi setiap setiap semester itu kita punya kegiatan untuk mengisi BKD, namanya beban kerja dosen. Jadi kerja dosennya itu tridharma itu harus ada pengajarannya tatap muka ya, tatap muka ataupun online itu mengajar. Kemudian harus ada penelitian, kemudian dan harus ada pengabdian. Itu ada jurnalnya gitu khusus. Misalnya hasil riset ditaruh di jurnal apa? Itu tergantung ini ya, atau tema apa yang akan kita akan kita ajukan. Tergantung temanya. Jadi Universitas Taman Siswa itu sudah memiliki beberapa artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi gitu. Dan alhamdulillah itu pada saat akreditasi itu sangat membantu sekali karena nilainya tinggi kalau untuk jurnal internasional bereputasi gitu. Dan itu udah ada yang ditaruh di jurnal yang udah terbit di jurnal internasional ya? Oh sudah. Termasuk punya Bu Sisna tadi? Alhamdulillah iya. Di jurnal apa Bu? Kalau boleh tahu? Scopus ya. Yang dari Scopus, kemudian jadi Scopus itu banyak jenis jurnalnya gitu ya. Kalau di teknik kimia itu ada beberapa dan itu banyak sekali sebenarnya, dari luar juga ada yang dari dari Indonesia juga gitu. Iya. Bu, kalau riset kan pasti butuh tidak hanya fisik ya, dana terutama. Betul. Nah, gimana strategi dari Taman Siswa atau Ibu punya saran ke dosen-dosen dan mahasiswanya untuk bisa lancar melakukan riset ini? Tentunya dengan dukungan dana ya. Pasti dari swasta maupun dari pemerintah ya. Ada strategi khusus untuk itu, Bu. Jadi ini kita sekarang lagi proses ya, proses ongoing untuk dana hibah dari pemerintah gitu. Tidak menutup kemungkinan kita juga ingin mengajukan untuk ke dana yang dari eksternal lainnya gitu ya. Dari eksternal lainnya misalnya dari institusi dari industri gitu ya, ataupun dari luar negeri gitu. Ini memberikan atau membangkitkan semangat kepada dosen-dosen ini yang luar biasa, yang harus menjadi PR saya juga gitu ya. Bagaimana agar semangat untuk menulis gitu. Semangat untuk menulis, semangat untuk meneliti gitu ya. Jadi karena kalau tidak melakukan penelitian itu
tridharmanya tidak tercapai gitu. Iya. Kreditnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi itu tadi kita harus tahu celahnya bagaimana agar dosen tersebut semangat. Salah satunya nanti kita akan memberikan intensif kepada dosen-dosen yang berprestasi untuk misalnya kalau riset tentang riset gitu. Jadi saya menjadi rektor ini sudah ada planning ya. Jadi mancing dosen lain agar semangat itu bagaimana caranya gitu kan ya. Ibu. Jadi Gimana dipikirkan. Tantangannya tuh gimana Bu? Tantangannya pasti kan tidak semua yang mungkin yang terbiasa. Betul ya. Kita kan tidak sama ya isi kepala masing-masing gitu ya. Jadi yang penting pada saat ini saya tetap berusaha gitu ya demi kemajuan Universitas Taman Siswa ya. Kalau misalnya ini ya, saya pengennya bekerja sama gitu ya, bekerja sama dengan segala dengan seluruh dosen di universitas. Itu tadi bagaimana caranya agar mereka ikut terpancing untuk melaksanakan baik itu penelitian dan pengabdian. Kalau pengabdian biasanya kelompok gitu, per kelompok. Kalau penelitian ini nih karena harus menulis, ada bukti gitu bahwa apa yang diteliti itu kalau tidak dilaporkan itu sama saja nol hasilnya gitu. Dan itu penelitian itu bisa dijiplak orang lain kalau kita belum ditulis. Kalau belum ditulis itu artinya belum ada tulisan tentang itu. Jadi bisa orang lain walaupun sedikit saja perbedaan ya misalnya itu jadi bukan sedikit saja yang sama itu jadi masalah nanti. Jadi tulisan itu sebagai verifikasi ya dari hasil penelitian. Iya betul. Jadi sebaiknya memang seharusnya ya bahwa penelitian yang sudah dilakukan itu ditulis baik itu dalam bentuk jurnal, laporan dan sebagainya. Karena kita punya repositori, jadi walaupun dia hanya sebatas laporan, itu harusnya dimasukkan ke dalam repositori. Jadi universitas lain ataupun orang lain itu bisa melihat bahwa itu sudah ada penelitiannya, walaupun hanya sebatas laporan penelitian. Gitu. Bisa dari tanggal terbitnya. Iya betul. Tanggal laporannya. Iya betul. Berarti di sini ada semacam upaya Ibu untuk menciptakan budaya riset di Taman Siswa. Iya betul. Bismillah. Bismillah. Ada komunitasnya mungkin ya? Kita ada lembaga penelitian dan pengabdian. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada ranking untuk penelitian itu. Jadi ada publikasi, ada penelitian, ada pengabdian itu tercatat semua baik itu buku ajar dan sebagainya. Itu tercatat di platform Sinta namanya. Jadi terlihat bahwa kinerja dosen tersebut gitu. Jadi kalau sekarang nggak bisa lagi bohong-bohongan. Jadi apapun kerja dosen itu dilaporkan gitu dan bisa baca semua orang bahwa kita itu ada nggak beban ada kinerja atau tidak itu bisa dibaca oleh semua orang gitu. Bu, ini kan tentu untuk dosen dan mahasiswa ya. Nah mungkin tadi Bu udah bilang sih kalau untuk dosen mungkin ada semacam insentif ya. Betul. Nah, kalau untuk mahasiswa apa tuh bentuknya supaya mereka memiliki budaya untuk melakukan riset itu dan menulis. Untuk mahasiswa, jadi salah satu penilaian akreditasi itu adalah penelitian itu dijurnalkan oleh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu sebagai nama pertama pemilik jurnal gitu. Dan itu nilainya lebih tinggi pada saat akreditasi ya, perhitungan akreditasi. Nah, di sini kami ingin dan sudah tahu sih sebenarnya ya bahwa itu harus mahasiswa yang punya jurnal gitu, dan kita sebagai dosen itu adalah sebagai corresponding author, sebagai pembina gitu ya, sebagai yang memberi masukan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi mahasiswa kami ya untuk menulis itu masih kita dalam binaan gitu ya, dalam pembimbingan untuk penulisan dan tidak terlepas dari bimbingan oleh dosennya karena itu terkait dengan dengan luaran ataupun bukti dari penelitian tersebut. Jadi kalau untuk penulisan jurnal dari mahasiswa itu kami sudah beberapa orang yang sudah bisa menulis
di luar dari laporan penelitian ya, sudah dalam bentuk jurnal, dan itu sangat membantu sekali. Gitu. Bu, ada target nggak? Misalnya dalam 1 tahun harus ada berapa penelitian? Atau malah itu udah jadi apa? Itu kewajiban. SKS-nya gitu? Kewajiban dosen setiap dosen maupun mahasiswa gitu? Kalau mahasiswa itu ada penelitian dilakukan pada tahap akhir, gitu ya. Kalau biasanya penelitian itu menjadi untuk tugas akhirnya, gitu. Nah, kalau dosen itu kerja setiap 1 semester itu harus ada penelitian. Yang masuk Tridharma tadi ya? Iya, jadi betul. setiap semester dia harus punya 1 penelitian. Iya, atau paling tidak 1 penelitian. Lanjut gitu, semester ini progresnya gini. Atau harus selesai di situ, terus nanti semester 2 lanjut dari progres yang tadi gitu? Boleh, kalau misalnya progres yang tadi ya misalnya, tapi kalau untuk menginjak ke semester berikutnya, kita ada tulisan lanjutan gitu, atau bedakan judul gitu, dibedakan judul, atau pada saat pelaporan itu dibuat masa lama penelitian. Itu kan ada pilihan 1 tahun, 2 tahun gitu, dan itu akan muncul secara otomatis gitu. Iya. Okay. Ibu kan 4 bulan, masuk 4 bulan dilantik sebagai rektor. Bahkan belum ketemu mahasiswa ya? Belum. Dan sebelumnya udah akrab sih, tapi dalam posisi sebagai rektor. Iya, betul. Nah, pastinya Ibu pas masuk nanti, pas awal tahun ajaran baru, mulai sosialisasi ini ya? Ya, betul. Mensosialisasi konsep riset ini ya? Iya, betul. Kan yang maksudnya agak beda tipis mungkin dengan yang rektor sebelumnya. Karena Ibu basisnya memang riset, kepala lembaga penelitian taman siswa. Nah, mungkin Ibu punya ancer-ancer gitu, nanti saya harus sosialisasikan tentang riset ini, kemudian target yang akan dicapai dalam masa 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Kalau untuk target ya, jadi saya ingin paling tidak 1 paten dalam masa 4 tahun kepemimpinan ya. Jadi saya paling tidak 1 paten. Jadi kalau kita punya paten, kita bisa jualan gitu. Bisa ada haknya ya. Kalau yang menggunakan itu betul. Kita dapat royalti. Iya, betul. Jadi target paling tidak kita punya 1 paten. Apa yang bisa dipatenkan? Karena penelitian dosen itu yang sudah dibiayai oleh pemerintah, itu baik dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Pertanian, FKIP, itu sayang kalau tidak dipatenkan kan. Jadi target saya Universitas Taman Siswa harus punya paten untuk 4 tahun masa kepemimpinan ya. Kemudian untuk memperoleh hibah dari eksternal itu paling tidak target itu 1 fakultas itu paling tidak 1 judul yang tembus gitu. Nanti kita adakan untuk pendampingan pembuatan proposal penelitian. Untuk 1 semester itu? Untuk satu tahun, karena tahun anggaran, dia pakai tahun anggaran. Iya. Jadi baik itu penelitian maupun pengabdian. Jadi bagaimana caranya agar itu tembus, kita adakan pendampingan untuk pembuatan proposalnya dengan dinaungi oleh L2 Dikti tentunya. Gitu. Tentunya menarik sekali ya. Udah ancer-ancer nggak nanti kira-kira apa saran dari Bu Sisna untuk diteliti? Kalau sekarang saya lagi ongoing ya, ongoing untuk penelitian saya ya. Jadi kami tahun ini ada 6 penelitian yang didanai oleh pemerintah, termasuk Bu Nana tadi, Kaprodi Teknik Kimia ya. Jadi tahun ini saya melanjutkan penelitian yang tahun kemarin. Bahwa tahun kemarin yang prototip yang saya punya itu sudah diaplikasikan di Desa Sendamukti Pulau Rimau. Nah, sekarang saya meneliti berapa lama masa pakai alat tersebut, gitu. Jadi
bisa bisa diprediksi kan. Udah dipakai berapa lama ini? Dari Oktober tahun kemarin. Oktober tahun kemarin. Udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun. Agustus, Ya. Mau habis Agustus. Itu kan di backwash ya, dicuci, kemudian dipakai lagi, cuci, pakai lagi. Jadi berupa apa itu, Bu? Mesin atau apa gitu? Filtrasi, alat filtrasi. Oh. Ya. Ada ya jelas mesin ya, karena nggak bisa dia mengalir sendiri, harus didorong gitu, dengan pompa ya dan sebagainya gitu. Iya. Jadi penelitian saya itu melanjutkan penelitian yang kemarin. Jadi kalau kemarin prototipe yang dibuat itu digunakan kepada masyarakat, diaplikasikan ke masyarakat. Nah tahun ini saya meneliti tentang berapa lama alat tersebut bisa dipakai dengan proses cleaning tadi. Ya, kualitasnya apakah masih sama seperti awal, kualitas air yang dihasilkan gitu ya? Betul. Dan alhamdulillah dapat hibah lagi untuk melanjutkan penelitian yang kemarin gitu. Ada berapa banyak alat itu yang udah dipasang gitu? Kalau dia ini satu rangkaian alat. Satu rangkaian desa alat. Tadi ya? Dua tempat. Kalau satunya ini pesantren. Pesantren Kiai Merogan di Tanjambe. Oh iya. Menarik sekali. Ibu, nggak terasa nih kita udah ngobrol udah lebih dari 30 menit. Nah, ini udah masuk akhirnya. Mungkin ada pesan khusus dari Bu Sisna buat mahasiswa dan Sivitas Academy di Taman Siswa. Oke. Jadi di Taman Siswa itu kita punya branding. Brandingnya adalah Kampus Kebangsaan Berbudaya. Jadi kita menekankan kepada nilai-nilai luhur dari ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada mata kuliah yang kami masukkan di situ adalah mata kuliah ketaman siswaan yang berdasarkan berbudi luhur dan berbudaya. Jadi makanya dari dasar itu, titik itu kita mengambil branding kampus kebangsaan berbudaya. Jadi mari bergabung bersama kami Universitas Taman Siswa Palembang karena di sini kita akan mengasah semua ya, dari ilmu, dari segi kepemimpinan karena kami adalah kampus kebangsaan dan tentu saja berpijak kepada falsafah Ki Hajar Dewantara tadi, ya Ingarso Suntolodo, Imadio Mangunkarso, Tuduri Handayani itu selalu kami agung-agungkan bahwa itu dipakai terus oleh tidak hanya taman siswa gitu, dan itu juga mengakar ke kebudayaan tadi, ya nilai budi luhur tadi. Jadi ayo masuk ke Universitas Taman Siswa, jadi dengan nilai kebangsaan dan berbudi luhur dan berbudaya. Jadi di sini kita akan menimba ilmu, kemudian dengan riset-riset tadi kita dapat mengaplikasikannya ke masyarakat dan itu sudah terbukti, sudah diaplikasikan ke masyarakat dan sudah dipakai alhamdulillah untuk pesta pada saat itu ya, dipakai untuk pesta dan sudah digunakan dan alhamdulillah merasa senang sekali dan ini kami lagi mengajukan patennya dan semoga tidak berlarut-larut pengerjaan paten dan kegiatan juga banyak, kegiatan untuk mahasiswa, itu kegiatan LDK, kemudian ada paduan suara, ada kesenian untuk tari, nari dan sebagainya, kemudian ada futsal untuk olahraga, ada juga mapala ya, mapala musik yang senang musik gitu ya. Jadi kita sudah memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut dan ayo kita bergabung ke Universitas Taman Siswa. Oke. Amin. Ada 7 fakultas, 11 11 prodi dan 1 pasca sarjana. Dan 1 pasca sarjana. Iya, udah rame banget tuh. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih. Makasih banyak udah datang ke sini. Nah, sebelumnya saya mau info juga nih. Jadi acara kita ini didukung oleh Dekor Rumah Bu yang nyiapin furniture-nya. Jadi Dekor Rumah itu pilihan desain untuk
optimalkan ruangan Anda. Oke. Ya. Oh, Pak, bagus ya, bagus. Oke. Oke, Ibu sampai di sini dulu ya Terima kasih, podcast Bu kita Dinda. yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Terima kesempatan kasih. berikutnya dengan inspirasi yang lebih kaya lagi. Terima kasih sudah diundang. Ya. Semoga bermanfaat. Gitu. Insya Allah Terima bermanfaat, Bu. kasih. Demikian Terima kasih. pemirsa, Terima kasih. Ibu, makasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.